Salam Patunggilan, Bapak Ibu dan Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini marilah kita bersama-sama mengawali pekan kita dengan sejenak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang pada saat ini perenungan kita diambil dari Ibrani pasal 6 ayat 11 dan ayat 12 yang demikian bunyinya. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa semua kendaraan pasti membutuhkan bahan bakar. Tidak ada kendaraan yang tidak butuh bahan bakar. Entah itu bahan bakarnya bensin atau bahan bakarnya listrik, semuanya butuh bahan bakar untuk dia membakar dan kemudian menjadikan energi untuk bisa kendaraan itu berjalan. Termasuk dengan manusia. Manusia itu juga butuh bahan bakar, yaitu makanannya. Makanan yang kita makan merupakan bahan bakar yang kemudian dibakar oleh badan kita dan kemudian kita akhirnya bisa menghasilkan energi. Nah, lalu bagaimana dengan jiwa kita dan pikiran kita? Apa yang menjadi bahan bakar bagi jiwa dan pikiran kita? Nah, disinilah seperti yang tertulis di dalam bacaan kita tadi, bahwa pengharapan inilah yang juga menjadi bahan bakar bagi jiwa kita. Tadi dikatakan, agar kamu jangan menjadi lamban. Tadi dikatakan bahwa pengharapan kita diharapkan menjadi milik kita yang pasti sampai pada akhirnya, dan supaya kita tidak menjadi lamban. Dalam arti bahan bakar bagi jiwa dan pikiran kita ini adalah pengharapan kita. Pengharapan apa? Ya tentunya pengharapan akan kasih dan penyertaan Allah yang senantiasa melimpah dan tercurah di dalam kehidupan kita. Karena dengan pengharapan akan kasih dan penyertaan Allah inilah, meskipun kita harus menjalani kehidupan di masa-masa yang sulit, meskipun kita harus menjalani masa-masa terberat di dalam kehidupan kita, tidak akan membuat kita menjadi menyerah, tidak akan membuat kita menjadi lamban, tetapi terus membuat kita menjadi semangat. Dan pengharapan itu yang terus memunculkan energi-energi baru di dalam diri kita untuk menyemangati kita untuk menghadapi segala tantangan yang ada di dalam kehidupan. Contoh saja ketika kita menghadapi masalah yang sulit di dalam hidup kita, ketika kita punya pengharapan bahwa Tuhan yang penuh kasih akan menyertai, menolong kita, memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita, maka kita yakin kita pasti akan melewati masalah ini dengan baik. Maka kita tidak akan menyerah, maka kita akan terus berjalan menjalani kehidupan kita meskipun berat, meskipun sulit. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Ibrani ini juga harapan yang kita rasakan, kita hayati pada saat ini, supaya kita kemudian tidak menjadi lamban, supaya kita kemudian menjadi penurut-penurut di dalam kehidupan kita, sehingga di dalam menjalani hidup kita, di dalam menjalani hari-hari kita, bisa kita jalani dengan baik. Nah, mungkin di dalam kehidupan kita, di dalam seluruh aktivitas kegiatan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, tidak selalu berjalan dengan mulus, selalu ada tantangan, selalu ada pergumulan, bahkan mungkin kita mengalami kegagalan. Tetapi janganlah itu kemudian membuat kita menjadi lamban, bahkan berhenti atau menyerah. Tapi marilah terus kita berjalan ke depan, jangan kita menjadi lamban, tetaplah semangat di dalam menjalani kehidupan, karena kita memiliki pengharapan yang pasti, yang harapannya itu menjadi milik kita, yaitu Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu akan menyertai kita, Allah yang akan menolong kita di tengah setiap pergumulan dan tantangan kehidupan kita. Dan selamat menjalani aktivitas kita, dan jadikanlah pengharapan ini menjadi pegangan kita, menjadi bahan bakar bagi jiwa dan pikiran kita, supaya kita tidak menyerah, supaya kita tetap semangat di dalam menjalani kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Tuhan berikan di awal pekan ini. Kami bisa mengawali pekan dengan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu ini. Mampukan kami untuk terus menjadikan pengharapan akan kasih dan penyertaan Tuhan ini sebagai bahan bakar bagi jiwa dan pikiran kami, sehingga kami bisa tetap semangat menjalani kehidupan. Meskipun mungkin ada tantangan, pergumulan, baik di dalam keluarga, di dalam aktivitas pekerjaan kami yakin Tuhan menyertai.
Tuhan memampukan kami untuk melewati segala tantangan pergumulan sehingga kami bisa menjalani hidup kami dengan baik, termasuk tantangan pergumulan yang dialami oleh saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jangan sampai mereka kehilangan pengharapan ya Bapa, supaya mereka tetap merasakan kasih dan penyertaan Tuhan, hingga pada akhirnya mereka bisa kembali pulih, bisa menjalani aktivitasnya dengan baik. Kami serahkan seutuhnya seluruh kegiatan aktivitas kami di awal pekan ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri menyertai dan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani awal pekan ini. Selamat menjalani seluruh kegiatan pekerjaan kita masing-masing, aktivitas kita masing-masing. Tetap jaga protokol kesehatan supaya kita tetap bisa beraktivitas dengan aman dan dengan sehat. Tuhan memberkati.